dia masih belum aware, masih cuek gitu ya, nggak apa-apa. Cuma artinya kita mesti lebih serius untuk memperhatikan frekuensi penyampaian informasi. Memang belum tentu anak serta-merta menanggapi gitu, karena kan dia belum ngalami. Jadi nggak apa-apa, informasikan aja. Dan informasi ini tidak sekali, ya kan, sekali, nanti ada sekali lagi, nanti sekali lagi. Jadi secara berkala memang perlu ada informasi. Cuma ya informasinya bukan, nanti badan kamu akan ada perubahan ya. Ya nggak cuma gitu sih, itu juga nggak usah sampai berkali-kali juga, nanti juga dia tahu. Informasikan aja mengenai, kamu udah dengar mengenai menstruasi belum? Kamu udah tahu tentang mimpi basah? Apa yang kamu tahu? Ya mungkin diskusi-diskusi begitu. Sudah teman-teman kamu ada ngobrol apa sekarang ini gitu kan? Ya dari situ kan bisa ketahuan arahnya sudah kemana gitu ya. Dan mungkin dari pelajaran biologinya, pelajaran IPA-nya kan juga udah mulai kelihatan nih, anak udah mulai belajar sampai mana gitu kan, pertumbuhan, terus udah mulai belajar sel dan sebagainya. Nah itu bisa selip-selip sedikit, lalu mungkin ada bacaan apa anak mungkin lihat dan kita bisa masuk diskusi di situ. Sehingga kalau misalnya dia masih belum aware dengan kemungkinan perubahan, masih cuek gitu ya, nggak apa-apa. Cuma artinya kita mesti lebih serius untuk memperhatikan frekuensi penyampaian informasi. Begitu sih. Nanti yang jadi masalah justru kalau dia udah terjadi, terus kan udah mulai jerawat gitu kan, mukanya udah mulai banyak keringat, badannya juga banyak keringat. Nah itu yang lebih serius ngomonginnya. Tuh udah terjadi nih perubahannya, artinya apa? Ini badan mesti dibersihkan lebih serius ya, artinya mesti mandi tuh bener gitu ya, nggak cuma asal siram gitu ya, mesti pastikan satu tubuh ini memang bersih supaya nggak timbul bau badan, mukanya juga lebih rapi gitu kan ya, nanti kan mesti cukur gitu kan, supaya apa? Supaya lebih rapi gitu, penampilan kamu juga jadi lebih rapi, orang akan lebih suka orang yang rapi gitu dalam penampilan ya. Bukan berarti nggak boleh berantakan, sekali-sekali boleh, kalau di kamar nggak apa-apa ya kan, tapi juga kamar ini kan mesti dibersihkan, dan kamunya juga di dalam kamar yang mesti ya tetap jaga kebersihan kan begitu. Tapi kalau sudah mulai tampil di publik misalnya, ya kamu mesti lebih hati-hati, mesti lebih rapi lah, supaya ya jaga penampilan kamu juga. Tuh lihat papa kan juga rapi, mama kan juga kalau keluar rumah rapi begitu. Nah itu kan jadi peran orang tua itu penting gitu di dalam hal-hal ini. Nggak apa-apa, saya pikir kalau misalnya anaknya masih cuek-cuek ya, karena biasanya anak itu akan berubah kalau udah ada yang komentar gitu dari luar, misalnya temennya mulai menertawakan. Orang tua jadi ketika anak mulai rasa terganggu karena ada masukan dari lingkungan, nah baru bisa mungkin didengerin gitu ya, disimak oleh anak gitu. Tapi yang jelas harus tetap memberikan informasi ya, ngajak diskusi terutama ya. Ya apapun respon anak, tetap inisiatif dari orang tua sih perlu ada ya kalau menurut saya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.